Baik, kita mulai aja pertemuan kelas kita ini. Pada hari ini tanggal 18 bulan Oktober 2021, pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan membicarakan tentang strategi penyelenggaraan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Jadi yang kita bicarakan ini sekarang karena melihat bagaimana yang namanya perubahan iklim, ya, climate change. Ini seperti yang kita rasakan semua, 1 bulan belakangan ini cuaca panasnya memang sangat ekstrim sekali. Sampai 36 derajat Celcius untuk kota Medan saja. Saya nggak tahu di daerah kalian ya. Begitulah panasnya cuaca. Alhamdulillah semalam kota Medan diguyur hujan sampai tadi pagi ya, diguyur hujan. Saya nggak tahu mungkin ada banjir apa enggak ini di bantaran Sungai Deli atau mungkin juga daerah-daerah rawan seperti daerah Belawan kemarin itu juga kena banjir ya, ada 5 kelurahan. Jadi memang ekstrim cuacanya ini, nggak bisa bikin apa-apa kita. Jadi salah satu yang mau kita bicarakan di sini menyangkut pekerjaan umum dari Kementerian PU sampai dengan ke bawah dengan pihak kabupaten kota, bagaimana pekerjaan-pekerjaan mereka selama hari ini yang banyak yang sangkut, ada juga yang berhasil ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai mengganggu aktivitas warga yang ada di lingkungan proyek yang dikerjakan oleh pihak PU tadi. Karena ini juga menyangkut tentang yang namanya wawasan lingkungan yang ada di sekitar penduduk. Kita mulai aja. Bismillah. Baik. Topik kita hari ini strategi penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Ini memang pekerjaan yang sulit ya. Kalau kalian nanti sudah sudah selesai perkuliahan, kemudian juga Anda masuk jadi ASN atau PNS, kebetulan nanti kalian masuknya di bidang PU, ya, pekerjaan umum, apakah itu di Kementerian PUPR atau juga mungkin sampai ke bawah ya di tingkat kabupaten kota. Nah ini nanti yang bakal kalian yang jumpai, karena memang bidang ini memang kadang-kadang agak rumit, kadang-kadang ya, walaupun sebenarnya kalau itu rutin dikerjakan nggak ada masalah, apalagi dari segi pendanaan proyek-proyek yang juga dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat juga tidak ada masalah. Kalian bisa lihat itu ya, pembangunan jalan tol misalnya, atau juga mungkin pembangunan lapangan terbang ya, bandara ya, atau juga pelabuhan-pelabuhan laut, malah juga jalan-jalan yang di perkampungan masih banyak lagi ya, terutama daerah kita lah Sumatera Utara, itu daerah Pak Barat sendiri masih banyak itu yang jalan-jalannya yang belum tembus, sehingga masyarakat setempat, para petani merasa kesulitan ya untuk memasarkan hasil pertaniannya tadi ke kota. Kenapa? Ya itu tadi, karena menyangkut masalah infrastruktur tadi. Jalanan yang ada di Papak Barat, kabupaten itu, Kabupaten Papak Barat, masih banyak yang masih banyak yang terisolir, yang belum bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ya. Malah yang jalan tembus yang harusnya itu sudah ada ya, dari 5 tahun yang lalu harusnya sudah dibuat jalan tembus antara kabupaten yang ada yang di Dolok Sanggul sana, Dolok Sanggul ke Papak Barat, kalau itu sebenarnya dibuka, sebenarnya lebih berhasil lagi mungkin kalau kita bicara dari sisi ekonomi untuk yang kedua kabupaten tersebut.
Tapi sayangnya kedua-duanya sepertinya mungkin enggan, apakah mungkin merasa ini kalau dibuat jalan terobosannya nanti antara yang kabupaten apa namanya Umbahas ya, Kabupaten Humbang Hasudutan ya, yang ada di Diolok Sanggul yang tembus ke Pak Barat itu harusnya saling menguntungkan antara kedua daerah kabupaten yang ada di sana. Tapi yang sampai sekarang itulah salah satu yang merasakannya itu adalah masyarakat setempat, para petaninya. Baik, kita mulai bahwa pembangunan itu adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah. Ini menuju yang namanya modernitas dalam rangka pembangunan bangsa atau nation building ya. Nah, jadi dalam setiap aktivitas pembangunan itu akan selalu ada yang namanya trade off. Ya, di satu sisi pembangunan tersebut mewujudkan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain pembangunannya bias, menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini tentu ya menjadi catatan yang namanya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Kerusakan lingkungan yang terjadi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pencemaran air dan tanah, bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca, kemudian juga adanya perubahan fungsi seperti lahan ya, dalam hal pengambilan das, daerah aliran sungai itu, dan sebagainya. Jadi inilah contoh yang paling jelas yang nyata di depan mata kita. Kemudian juga karena kerusakan antar tersebut itu tidak selalu menimbulkan dampak yang segera, namun ini akumulasinya bisa menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam hal ekosistem, seperti terjadinya bencana alam misalnya, atau juga ini yang Bapak bilang tadi, climate change, yang sekarang yang ada di mana-mana di dunia ini adanya perubahan iklim tadi. Jadi jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka kualitas lingkungan yang ada tadi akan mengalami yang namanya degradasi. Ya, ini yang bahaya ya. Akan mengalami yang namanya degradasi. Dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan di Indonesia ini umumnya mengacu pada konsep pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Padahal pembangunan ekonomi ini sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di bumi Nusantara ini. Nah, sebagai contoh, dampak bencana alam itu menyebabkan antar yang aktivitas ada di bidang perekonomian yang menyebabkan kerugian ya di bidang ekonomi yang besar. Jadi pertimbangan faktor lingkungan inilah yang telah lama diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga ini ditindaklanjuti lagi dengan RPJP ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah 2005 sampai 2024, di mana disebutkan salah satu misi pembangunan adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari dan pembangunan infrastruktur yang mengarah pada konsep peningkatan pelayanan bagi peningkatan kualitas lingkungan di masa depan. Jadi memang infrastruktur dari pekerjaan umum ini juga yang biasa kalau di pemerintahan yang menanganinya adalah pihak BUMN. Katakanlah contohnya misalnya dari pihak Cipta Karya ya atau Bina Marga. Ini mereka mempunyai peran yang strategis dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi, dalam hal juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta juga
dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi, drainase, ini akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Sangat penting ya bagi kita. Demikian juga dalam penyediaan pemukiman yang layak, huni, serta prasarana pengendalian banjir dan prasarana jalanan yang terpelihara. Ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Jadi dalam pembangunan infrastruktur ini hendaknya juga memperhatikan ya tentang kerusakan lingkungan tadi. Misalnya dalam hal pembangunan jalan yang mengubah fungsi lahan, ya ini yang menjadi yang jadi resapan air selama hari ini ada, tapi karena dibangun dia infrastruktur berupa jalanan tadi berubah menjadi beton atau aspal ya. Jadi pembangunan waduk atau bendungan-bendungan juga ini yang mengubah namanya aliran sungai yang secara alami. Ini bisa dilihat ya tempat pembuangan akhir sampah Kota Medan contohnya. Kalian tahu itu di mana tempat pembuangan sampah akhir yang arah ke Tuntungan, di daerah Tuntungan sana, yang open dumping, dan itu juga dapat mencemari yang namanya air, tanah, dan lingkungan sekitarnya tadi. Jadi hal inilah yang harusnya diupayakan penanganannya tadi agar supaya ini jangan sampai mengganggu pada lingkungan masyarakat setempat. Sementara itu terkait dengan fenomena perubahan iklim, infrastruktur juga sangat berperan ya dalam mengantisipasi tadi yang akibat ditimbulkannya namanya climate change atau perubahan iklim terhadap lingkungan. Seperti misalnya banjir yang ada di mana-mana atau juga kekeringan karena akibat suhu panas yang sangat luar biasa ya sampai 36 derajat Celcius yang melanda Kota Medan juga sekitarnya. Longsor juga seperti begitu ada di mana-mana. Kenapa? Ini juga karena perbuatan manusia. Jadi secara rinci identifikasi yang digunakan ini semua ada terkait dalam hal yang namanya infrastruktur di bidang pekerjaan umum. Karena inilah nanti yang diperkirakan yang menyebabkan adanya kerusakan pada lingkungan hidup. Nah, ini dia contoh dampak positif dari pembangunan infrastruktur. Di sini semua juga departemen ada dilibatkan, dikaitkan ya, yang pekerjaan umum, PUPR, kemudian juga ada yang dari pihak Departemen Dalam Negeri, jadi semua ada dilibatkan di sini. Ini yang membuat supaya lebih bagus lagi ya, lebih terbuka, supaya bisa nggak nih buat jadi panjang dia. Panjang. Nah, ya, jadi di situ yang pertama strateginya dalam hal penataan ruang yang harus berkualitas, itu yang penting. Yang kedua, penataan ruang yang berwawasan lingkungan, itu juga perlu melihat atau mengawasi tentang dimensi-dimensi yang ada menyangkut tentang skala kewilayahan yang ada di sini. Jadi memang hal inilah yang penting bagi kita semua, karena di bidang kerjasama ini bisa kita lihat bagaimana juga masyarakat harus dilibatkan, karena ini menjadi bagian yang penting dalam hal mekanisme pengawasan tadi. Memang penting bagi kita semua ini. Jadi kadang-kadang masalah-masalah pokok yang sering kali terjadi yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah ini adalah menyangkut tentang mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembangunan di segala sektor tadi. Jadi disinilah menunjukkan masih lemahnya pengawasan di daerah yang menjadi salah satu penyebab adanya
terjadinya pergeseran dalam ruang yang ada di lingkungan kita tadi. Bapak pikir sementara ini dulu yang perlu untuk kalian supaya nanti ke depan kalian bisa mengerti ya bagaimana ini menyangkut tentang strategi penyelenggaraan infrastruktur bagi kalian tadi. Baik, saudara sekalian, demikian yang kuliah singkat kita tentang bagaimana strategi penyelenggaraan infrastruktur dari pihak pekerjaan umum, dimulai dari tingkat kementerian sampai dengan kabupaten kota yang ada. Jadi bagi kalian ini menjadi perhatian ya bagi kita semua, supaya nanti kita harusnya berhati-hati ya, berhati-hati, terutama kalian ya, kaum milenial yang suatu waktu kalian nanti kerjanya juga di bidang pekerjaan umum ya. Kalau nanti kalian sebagai seorang ASN atau PNS itu kerjanya di bagian PUPR ya. Ini memang sangat penting karena disitulah semua nanti yang ada kaitannya dalam hal pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan tadi. Jadi inilah yang harusnya kalian kalian perhatikan, kalian pedomani kalau nanti ke depan suatu waktu minat pekerjaan, inilah yang kalian masuki pekerjaannya supaya masyarakat lingkungan yang ada di sekitar kita tidak sampai terganggu. Jadi itu dulu dari saya kuliah singkat kita tentang strategi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum di Indonesia ini. Jadi inilah masalah kita sebenarnya. Jadi kalian yang tinggal apakah di Kota Medan atau mungkin di kabupaten kota yang lain yang ada di Sumatera Utara ini bisa lihat ya. Apalagi daerah Langkat ya, Langkat, kemudian juga mungkin daerah Madinah, ini yang sering terjadi. Baik itu yang banjir, longsor, tanah segala macam, pembakaran hutan segala macam, ini memang susah kita dibuatnya. Jadi Bapak sendiri juga kalau melihat berita ya di televisi bagaimana pembakaran lahan itu kayak tadi pagi itu yang di daerah Aceh ada sekitar 6 hektar itu hutan pinus yang dibakar ya, terbakar apa dibakar nggak tahu lah. Tapi yang jelas ada 6 hektar hutan pinus. Bayangkan lahan yang begitu subur dibakar jadi rusak, susah itu kayak itu kan. Jadi kenapa ya itu tadi adanya perbuatan manusia yang yang kita perlihatkan tadi, sehingga membuat dalam hal pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan akan menjadi terkendala untuk yang selama-lamanya. Jadi inilah pembelajaran untuk kita, apalagi kalau kita kaitkan ini dengan yang namanya Paris Agreement 2015 ya. Pertemuan Paris 2015, nanti silahkan kalian lihat, itu perjanjian yang untuk tingkat dunia kita juga sudah ikut di dalam menyetujuinya tadi, menyangkut tentang lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan. Jadi ke depan kalian diharap kaum milenial tadi inilah yang bisa berbuat yang lebih banyak lagi. Baik, kita tutup pertemuan kelas kita ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingatkan minggu depan kita ada ujian tengah semester. Ya, kita masuk pertemuan ke-8 yang namanya ujian tengah semester. Jadi itu memang wajib diikuti. Tolong diberitahu sama teman-teman yang lain yang tidak hadir pada hari ini supaya minggu depan jangan lupa. Kita ada UTS. UTS-nya macam biasa kita tetap juga melakukan via link-nya melalui Zoom ya. Zoom meeting ini karena kuliahnya masih bersifat yang namanya online ya. Jadi baik, sebelum kita tutup ada satu kuis lagi yang ke-5 yang harus kalian catat. Baik. Apa pembangunan berwawasan lingkungan sangat penting diperlihatkan dalam pembangunan berkelanjutan. Jelaskan. Sekali lagi, mengapa pembangunan
berwawasan lingkungan sangat penting diperlihatkan dalam pembangunan berkelanjutan. Titik, jelaskan. Seperti biasa, jangan lupa di atas tanda pagar nama, tanda pagar nomor induk mahasiswanya, tanda pagar kuis kelima, dan kirimkanlah itu pada komting kelas kita nanti malam, paling lambat jam 7 boleh, macam biasa ya, untuk Inka. Itu nanti tolong juga di-share di grup kelas kita, siapa-siapa nanti yang sudah mengirim hasil kuis kita yang kelima ini. Kemudian juga sekali lagi minggu depan kita ada ujian tengah semester. Tolong beritahu sama teman-teman yang lain. Nggak ada yang lain dari Bapak sebelum kita akhiri? Ada komentar atau pertanyaan yang menyangkut tentang pertemuan kita yang ke-7 ini? Yang jelas untuk minggu depan soalnya ada 5, Bapak. Beritahukan aja, soalnya cuma ada 5 berupa esai. Berupa esai, nggak ada yang lain. Baik, ada Ya, pertanyaan? Itu Atau Pak, komentar? Ya, silakan. UTS-nya dikirim ke Komting ya Pak? Iya, dikirim ke Komtim seperti biasa. Ya, ke Ya, Komting. Jangan lupa minggu depan itu di atas juga sama tanda pagar, nama, tanda pagar, nomor induk mahasiswanya, tanda pagar UTS. Oke, ini siapa? Evi ini? Iya Pak, Oke, Evi Pak. baik ya. Terima kasih kalau gitu. Yang lain ada lagi selain Evi? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa ya minggu depan kita ujian tengah semester. Ingatkan kepada teman-teman yang lain. Juga Evi, tolong nanti hasilnya pertemuan kelas yang ke-7 ini dikirim ke email Bapak ya, hasil pertemuan kelas kita yang ke-7 ini ya. Iya Pak. Inka tapi Pak, Bapak Sur. Ya, tak tahu. Inka kan ada ada kesulitan dia, katanya. Oh iya Pak. Laptopnya katanya ada masalah lah katanya ya. Bapak nggak tahu nanti apa itu masalah. Nah, tolong dibantu ya, supaya nanti bisa di screenshot ini. Apa sudah di screenshot hasilnya? Sudah saya screenshot Pak. Udah ya. Absensinya juga jangan lupa ya. Siapa yang tidak hadir aja. Yang hadirnya ya sudahlah. Dan nampaknya kan Widya, Lisna segala macam ada, si Angel pun ada. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan. Absensinya di mana ya Pak? Di grup ya? Absensinya di grup ya Pak? Absensi bukan, absensi setiap pertemuan. Jadi pertemuan itu komting kelas ataupun wakil ataupun siapa yang mewakili, itu setiap pertemuan dari mulai awal itu tetap ada absen. Karena pihak BPAA maupun dari prodi kita, mereka juga meminta itu, absensi, supaya ada. Artinya bahwa kita yang mengadakan kuliah daring ini tidak mengada-ngada. Jadi tetap ada di situ. Siapa yang hadir, siapa yang izin, siapa yang sakit. Karena itulah yang akan Bapak serahkan lagi ke BPAA nanti. Karena itu juga penting. Artinya 75% kehadiran klien itu semua dinilai. Kecuali di bawah 75%, apa boleh buat. Nilai pun merosot. Itulah yang menyangkut etika tadi. Ya, oke, Bima? Baik Pak. Oke, baik. Kalau gitu Bapak tutup aja pertemuan kelas kita ini. Terima kasih sekali lagi Evi dan teman-teman. Semoga sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sukses ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.